Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berlian Arnindiana Kalista dengan 3 digit antara terakhir yaitu 002. Jadi di sini kelompok kami akan mempresentasikan penelitian tentang nata demanggu. Pertama, saya akan menjelaskan latar belakang dari penelitian ini. Pada penelitian ini dibahas mengenai produk paun fermentasi yaitu nata. Selama ini, nata yang paling dikenal oleh masyarakat adalah nata de coco yang berbahan dasar kelapa. Namun, seiring perkembangan inovasi pangan, bahan baku nata tidak hanya terbatas pada kelapa, tetapi juga dapat menggunakan bahan lain, salah satunya buah mangga yang dikenal sebagai nata de mango. Buah mangga dipilih karena memiliki kandungan gula seperti sukrosa, glukosa, dan fruktosa yang dapat mendukung pertumbuhan bakteri Acetobacter pseudomonas dalam proses fermentasi. Bakteri ini berperan penting dalam pembentukan selulosa yang menjadi struktur utama nata. Dalam proses pembuatan nata, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas produk. Salah satunya adalah konsentrasi starter. Perbedaan konsentrasi starter diduga dapat mempengaruhi karakteristik nata, baik dari segi fisik, kimia, maupun organoleptik. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh konsentrasi Acetobacter pseudomonas terhadap kualitas nata de mango yang dihasilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Nadia Nurfitasari dengan 3 digit NPM terakhir 035. Ini saya akan menjelaskan tujuan penelitiannya. Tujuan penelitiannya ada 4. Yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh variasi konsentrasi Acetobacter pseudomonas dari 4-12% terhadap karakteristik nata de mango. Yang kedua yaitu untuk menganalisis sifat fisiokimia seperti kadar air, pH, serat, ketebalan, dan tekstur hardness-nya. Yang ketiga yaitu untuk mengevaluasi sifat organoleptik seperti warna, aroma, rasa, tekstur, dan tingkat kesukaannya. Dan yang terakhir yaitu untuk menentukan konsentrasi starter terbaik dalam pembuatan nata de mango. Selanjutnya adalah metode penelitian. Pada penelitian ini digunakan metode eksperimen dengan pendekatan kuantitatif. Rancangan yang digunakan adalah rancangan acak lengkap atau RAL. Penelitian ini menggunakan variasi konsentrasi starter Acetobacter pseudomonas yaitu 4%, 6%, 8%, 10%, dan juga 12%. Setiap perlakuan dilakukan sebanyak 3 kali pengulangan, sehingga total terdapat 15 sampel yang diuji. Parameter yang diamati dalam penelitian ini meliputi kadar air, kadar serat, pH, ketebalan, tekstur, serta uji organoleptik yang mencakup warna, aroma, rasa, tekstur, dan tingkat kesukaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan uji ANOVA dengan taraf signifikansi 5% dan dilanjutkan dengan uji DMRT untuk mengetahui perbedaan antar perlakuan. Perkenalkan, nama saya Wimala Bella Anindya dengan 3 digit NPM terakhir 041. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses pembuatan nata de mango. Pertama, rebus sari mangga, lalu tambahkan amonium sulfat dan juga sukrosa 10%, lalu dinginkan sari tersebut dan tuangkan pada loyang. Tambahkan Acetobacter pseudomonas 4%, 6%, 8%, 10%, dan juga 12%. Tutup dengan aluminium foil, fermentasi selama 7 hari di suhu kamar. Setelah 7 hari, panen dan rendam selama 3 hari dengan mengganti air di setiap harinya. Lalu cuci dan juga panaskan nata de mango. Selanjutnya yaitu kadar air nata de mango. Kadar air nata de mango pada variasi konsentrasi starter Acetobacter pseudomonas 4 hingga 12% berada pada kisaran 96,81% sampai 98,16% dengan nilai yang relatif tinggi semua perlakuan dan selisih yang tidak terlalu besar antar perlakuan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan konsentrasi starter tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap kadar air nata yang dihasilkan.
Meskipun secara angka terdapat sedikit perbedaan, namun variasi tersebut masih dalam rentang yang sama sehingga tidak signifikan. Kondisi ini disebabkan oleh struktur selulosa yang terbentuk selama proses fermentasi, memiliki kemampuan yang baik dan mengikat dan mempertahankan air melalui ikatan hidrogen, sehingga kapasitas penyerapan air tetap tinggi. Oleh karena itu, perbedaan jumlah starter yang digunakan tidak terlalu mempengaruhi kadar air, dan nata de mango yang dihasilkan cenderung memiliki kadar air yang stabil. Selanjutnya ada hasil tekstur. Untuk mempermudah pemahaman, di sini saya menambahkan tabel. Terlihat bahwa tekstur nata ini tuh berubah dari yang awalnya lunak menjadi semakin keras seiring peningkatannya konsentrasi starternya. Berdasarkan hasil penelitian, nilai tekstur tertinggi diperoleh pada konsentrasi starter 12% yaitu sebesar 78,69. Sedangkan nilai terendahnya itu terdapat pada konsentrasi 6% yaitu sebesar 23,85. Semakin tinggi konsentrasi starter, maka jumlah selulosa juga akan semakin banyak dan tekstur akan berubah menjadi lebih padat. Jadi walaupun secara statistik tidak menunjukkan perbedaan yang nyata, tetap terlihat adanya kecenderungan bahwa semakin tinggi konsentrasi starter yang digunakan, tekstur nata itu akan semakin keras karena adanya peningkatan pembentukan selulosa. Perkenalkan, nama saya Mahira Kanjasrika dengan MPM 3 digit terakhir 125. Saya akan membahas tentang kadar serat, pH, dan kekebalan. Pertama adalah kadar serat. Seperti yang tertera di slide, peningkatan konsentrasi starter berbandingan lurus dengan kadar serat. Data MM15 yaitu 12% mencapai puncaknya di angka 9,47%. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya pada nata de Thalas, di mana ketersediaan sel bakteri yang lebih banyak meningkatkan pembentukan struktur selulosa ekstraseluler. Secara kritis, meskipun serat tinggi dianggap baik untuk kesehatan, hasil ini melebihi standar SNI, yaitu maks 4,95%. Ini mengindikasikan bahwa nata de mango memiliki karakteristik serat yang jauh lebih tinggi dibandingkan nata yang pada umumnya. Kedua adalah pH. Hasil uji menunjukkan pH berada di rentang 5,91 hingga 6,19. Di penelitian disebutkan bahwa konsentrasi starter tidak mempengaruhi nyatanya terhadap pH. Meskipun stabil, pada umumnya nata dapat terbentuk dengan baik pH-nya pada rentang 3,5 hingga 7,5. Hasil ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan nata de coco bunga Roselia yang memiliki pH lebih asam di angka 3,9. Ketiga adalah kekebalan nata. Ketebalan nata meningkat secara signifikan dari 0,49 cm hingga menjadi 0,73 cm. Peningkatan ini sesuai dengan temuan penelitian sebelumnya, di mana semakin banyak populasi bakteri maka semakin tebal anyaman serat selulosa yang terbentuk di permukaan media. Namun secara komersial, ketebalan ini belum mencapai standar SNI 1 hingga 1,5 cm. Hal ini memberikan peluang penelitian lanjut, di mana apakah perlu penambahan nutrisi atau perpanjangan lama fermentasi untuk mencapai kekebalan ideal. Perkenalkan, nama saya Venetia Lombanol dengan 3 digit NPM terakhir 040. Pada slide ini akan dijelaskan mengenai hasil uji organoleptik, yaitu hasil uji organoleptik yang dilakukan oleh 25 panelis tidak terlatih dengan parameter aroma, warna, rasa, tekstur, dan juga kesukaan. Yang pertama itu ada aroma dengan skor tertinggi pada MM5 atau 12%, yaitu 4,2.
Ini tuh agak harum mangga. Kemudian untuk proses perebusan atau perendamannya yang menyebabkan aroma mangga berkurang pada semua sampelnya. Selanjutnya ada warna, yaitu perlakuan MM2 atau 6% paling disukai. Skornya itu 4,0, yaitu agak cerah. Semakin tinggi konsentrasi starter, warna cenderung semakin menguning atau keruh. Selanjutnya ada rasa dengan MM5 atau 12%, di mana memperoleh skor tertingginya itu 3,9, yaitu netral atau agak suka. Selanjutnya rasanya ini cenderung terasa asam karena adanya asam asetat yang terbentuk. Kemudian ada teksturnya itu tidak berubah dengan nilai secara statistik A-nya itu lebih besar dari 5%. Dengan skor tertingginya itu 3,9 yang menunjukkan teksturnya paling kenyal. Selanjutnya yang terakhir ada tingkat kesukaan, di mana panelis paling menyukai perlakuan MM5 atau 12% dengan skor rata-ratanya itu 3,8. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Budi Varia Krisyanti dengan 3 digit NPM terakhir 011, yang dimana kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pembahasan makalah ini. Pertama-tama yaitu ada inovasi bahan baku, yang dimana penelitian ini itu menunjukkan bahwa mangga merupakan substrat yang efektif untuk pertumbuhan bakteri Acetobacter psilynum karena mengandung karbohidrat berupa sukrosa, glukosa, dan fruktosa yang dibutuhkan untuk sintesis selulosa. Lalu kemudian yang kedua adalah mekanisme pembentukan. Nah, bakteri Acetobacter psilynum itu mengubah dari sari mangga menjadi jalinan serat selulosa. Semakin tinggi konsentrasi starter yang digunakan, maka jalinan selulosa yang terbentuk itu semakin banyak, sehingga tekstur menjadi keras, serat meningkat, dan nata itu akan semakin tebal. Lalu yang ketiga adalah kualitas organoleptik dan formulasi terbaik. Nah, berdasarkan uji fisikokimia dan organoleptik mengenai aroma, rasa, warna, dan kesukaan, itu perlakuan percobaan kelima dengan starter 12% ditetapkan sebagai formulasi terbaik pada makalah kali ini karena panelis paling menyukai percobaan kelima dengan karakteristik aroma yang agak harum mangga dan tekstur yang lebih kenyal. Kemudian di sini ada kesimpulan, di mana yang pertama itu ada optimalisasi starter, di mana konsentrasi Acetobacter psilynum 12% atau MM5 merupakan perlakuan terbaik yang secara signifikan itu meningkatkan jalinan serat selulosa sehingga dia itu menghasilkan nata dengan ketebalan tertingginya itu 0,73 cm dan kadar serat kasarnya itu mencapai 9,47%. Yang kedua ada dinamika fisikokimia, di mana penambahan starter tidak memberikan pengaruh nyata atau A-nya itu di atas 5% terhadap kadar air yang berkisar 96,81% sampai 98,16%, dan juga nilai pH-nya itu 5,91 sampai 6,19. Namun secara fisik, tekstur hardness cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah bakteri yang membentuk matriks selulosa. Kemudian ada korelasi serat dan juga tekstur, di mana terdapat hubungan positif antara kadar serat dan juga kekerasan nata, di mana perlakuan MM5 memiliki serat tertinggi sekaligus tekstur hardness yang tertingginya itu 78,69. Karena jalinan benang selulosa yang semakin rapat dan juga kokoh selama 7 hari fermentasi. Selanjutnya ada penerimaan organoleptik, di mana dari sisi sensori konsentrasi 12% itu paling unggul pada parameter aroma dengan 4,2 yaitu agak harum, dan juga rasa 3,9 netral, dan tingkat kesukaan umum 3,8 netral, yang membuktikan bahwa populasi bakteri yang tepat dapat menyeimbangkan profil sensori nata de mango. Selanjutnya yang terakhir ada evaluasi standar mutu atau SIT. Meskipun secara organoleptik disukai, produk nata de mango ini dalam penelitian masih atau dalam secara teknis ini belum memenuhi standar SNI dikarenakan terdapat pada kadar seratnya itu masih melebihi batas maksimal 4,5% dan juga ketebalannya itu yang masih
kurang atau di bawah standar 1 sampai 1,5 cm.